Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dengan Pak Guru. Kali ini kita bertemu dalam video pembelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA ya anak-anak ya. Kalau kalian kemarin sudah belajar tentang bagian hewan dan fungsinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar anak. Di sini ada 3 gambar, ada 1, 2, dan 3. Nah, siapa yang sudah tahu apa nama-nama ini? Ada yang masih bingung? Oke, Pak Guru jelaskan. Ini adalah yang namanya akar anak-anak. Ini akar ya, yang pertama, gambar pertama ini akar. Yang kedua ini namanya batang, dan yang ketiga daun. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu ya anak-anak ya, tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama itu ada akar anak-anak. Apa itu akar? Akar merupakan tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah anak-anak. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah, seperti pada tumbuhan mangrove. Akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan, penghisap air dan zat hara dari dalam tanah, serta beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Perhatikan ini. Akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya, anak-anak. Ada dua ya, nak ya. Dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Untuk yang pertama itu akar berdasarkan bentuknya. Dibedakan, yaitu yang pertama itu ada akar tunggang, anak-anak. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar utama keluar cabang. Itu penjelasan akar tunggang. Sekarang kalau akar serabut. Akar serabut itu merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang biak. Nah, kalian bisa bedakan nih ada gambar. Ini adalah akar tunggang. Kalau ini akar serabut. Kalau akar tunggang ini dia besar-besar, cuman nggak banyak anak-anak. Beda dengan akar serabut. Kalau akar serabut itu kecil tapi banyak. Bisa ya membedakan antara akar tunggang dan akar serabut. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, lihat nih. Berdasarkan fungsinya, bagi tumbuhan akar dibedakan. Yang pertama itu ada akar gantung atau akar udara. Berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pada pohon beringin. Kemudian akar napas, yaitu merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contoh pohon bakau jenis api-api, anak-anak. Kemudian ada akar papan atau banir, berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya itu pohon kenari atau pohon randu. Yang keempat itu ada akar tunjang, yaitu berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya tumbuhan pandan. Nah, di sini ada gambar di bawah ini anak-anak. Nah, ini adalah siapa yang tahu ini pohon apa? Ini adalah pohon beringin, berarti dia itu akarnya gantung. Makanya lihat nih, akarnya itu banyak banget
kelihatan semua. Ini akar gantung namanya anak-anak ya. Kemudian ada ini gambar yang kedua. Ini adalah pohon randu. Ini biasa disebut dengan apa ya namanya? Kapuk. Nah, ini biasanya kalau orang zaman dahulu ini ditunggu sampai kering anak-anak. Nah, nanti kalau kalau udah kering, ini diambil buahnya ini. Buahnya, kulitnya dibuka, kemudian di dalamnya itu ada seperti kapas. Nah, kapas itu dimasukkan di sarung bantal. Nah, itu nanti jadi bantal. Dulu orang menggunakan bantal itu pakai ini buah randu. Paham? Oke, selanjutnya ini adalah daun pandan anak-anak. Ini daun pandan makanya dia tadi nih akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan dan agar tidak roboh. Makanya akarnya juga banyak. Daun pandan ini kalau dibuat untuk membuat bubur, ini aromanya akan terasa lebih wangi. Apalagi kalau kalian misalnya memasak nasi dikasih daun pandan, nanti juga akan wangi. Itu fungsi daun pandan anak-anak. Selanjutnya ada batang anak-anak. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, anak-anak. Batang pada tumbuhan dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu adalah batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium di antara pembuluh angkut xilem dan flum. Apa itu kambium? Kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk pembesaran batang. Pada beberapa tumbuhan terdapat pembuluh angkut, yaitu xilem dan flum. Xilem berfungsi mengangkut air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah menuju daun untuk proses fotosintesis. Sedangkan flum itu berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian batang basah anak-anak. Batang basah itu adalah batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah. Nah, perhatikan nih. Ini adalah contoh batang berkayu dan batang basah. Nah, kalau pohon mangga ini batangnya ini dia batang berkayu, keras dia anak-anak ya. Sedangkan contoh batang basah itu pohon pohon pisang. Nah, batangnya ini banyak sekali airnya anak-anak. Dia kalau itu dia tidak sekuat seperti pohon mangga anak-anak. Jadi pohon pisang ini banyak sekali airnya. Kita lanjutkan anak-anak. Daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai daun, tulang daun, dan lembaran daun. Tulang daun dibedakan menjadi yang pertama itu ada tulang daun menyirip. Contohnya daun jambu dan daun mangga. Yang kedua ada tulang daun menjari.
contohnya daun pepaya dan daun singkong. Ketiga, itu ada daun melengkung. Tulang daun melengkung contohnya daun sirih dan daun enceng gondok. Yang keempat ada tulang daun sejajar, contohnya daun padi dan daun jagung. Berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal yaitu daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Sedangkan untuk contoh daun majemuk itu ada daun kelapa, daun putri malu, dan daun petai Cina. Nah, ini adalah contoh tulang daun menyirip. Ini adalah daun daun jambu anak-anak. Menyirip ya anak-anak ya. Kemudian ini ada contoh tulang daun menjari. Itu pepaya. Daun pepaya. Ini seperti ini daun pepaya yang kalian belum pernah lihat daun pepaya. Kemudian ada lagi ini contoh tulang daun melengkung. Ini adalah daun sirih anak-anak. Seperti ini yang belum tahu nih daun sirih itu gambarnya. Kemudian satu lagi itu ada contoh tulang daun sejajar. Ini contoh daun jagung anak-anak. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Pak Guru beri latihan nih anak-anak. Coba kalian jelaskan nih. Apa yang dimaksud dengan yang pertama daun tunggal, daun majemuk, silem, dan plum. Silahkan kerjakan di buku kalian. Kalau sudah selesai, boleh kirim ke Pak Guru. Untuk penjelasan tidak perlu dicatat ya anak-anak ya, karena sudah ada di buku kalian masing-masing. Demikian penjelasan dari Pak Guru, semoga dapat membantu kalian dalam belajar selama di rumah. Tuhan memberkati.